Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali bersama-sama bertafaqquh fiddin, mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat pertemuan kita dan usaha kita untuk meraih ilmu yang bermanfaat ini sebagai satu amal saleh yang kelak akan memudahkan kita untuk meraih rahmat dan ampunan Allah, yang dengan itu semuanya kita kelak digolongkan sebagai ahlul jannah dan dijauhkan dari ahlul nar. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan kembali melanjutkan pembahasan tentang Kitabut Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Kita masih pada bab yang pertama berkaitan dengan Kitabut Tauhid. Setelah penulis menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surah Az-Zariyat ayat 56, maka penulis kemudian mendatangkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nahl ayat 36. Wa qauluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, dan sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat rasulan, seorang rasul. Ani abudullaha wajtanibut taghut. Tiap-tiap rasul ini mereka memiliki seruan yang sama. Mereka menyeru, hendaklah kalian beribadah hanya kepada Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah oleh kalian at-taghut. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini mengabarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus pada tiap-tiap generasi manusia seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Yang mana rasul ini memiliki seruan yang sama. Semua menyeru kepada peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menyerukan untuk menjauhkan diri dari berbagai macam at-taghut. Yang mana para ulama menyebutkan taghut itu adalah mujawazatul had, dari kata tughyan yang artinya adalah melampaui batas. Dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, fa kullu ma'ubida min dunillah wa huwa radin bil ibadati fa huwa taghut. Maka setiap apa yang disembah dari selain Allah dan yang disembah selain Allah ini ridha dengan penyembahan terhadapnya, maka itu disebut taghut. Oleh karena itu, ya, contoh daripada taghut itu diantaranya seperti Fir'aun. Fir'aun adalah manusia yang pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ya, dia pernah mengatakan anna rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Bahkan Fir'aun memerintahkan kepada seluruh rakyatnya untuk menyembah kepadanya dan mentaatinya secara berlebihan. Dan dia merasa senang dengan
ketundukan dan kepatuhan rakyat-rakyatnya kepadanya, yang mana dengan itu dia merasa seakan-akan dirinya adalah Tuhan mereka. Maka ini adalah salah satu contoh taghut. Adapun sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala yang disembah, yang mereka tidak ridha dengan penyembahan itu, maka ini tidak termasuk taghut. Seperti contoh Nabi Isa alaihissalam yang disembah oleh orang-orang Nasrani, ya, maka Nabi Isa alaihissalam bukan termasuk taghut, meskipun Nabi Isa alaihissalam disembah, ya, dan beliau adalah menurut orang-orang Nasrani sebagai anak daripada Tuhan. Namun Nabi Isa alaihissalam tidak ridha dengan penyembahan tersebut. Termasuk juga para malaikat Allah Subhanahu wa taala, yang mana orang-orang musyrikin mereka mengatakan bahwa para malaikat itu banatullah, putri-putrinya Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang musyrikin kemudian mempersembahkan ibadahnya, berdoanya kepada para malaikat-malaikat ini. Maka para malaikat ini tentunya tidak merasa ridha, tidak senang dengan peribadatan yang dilakukan orang-orang musyrikin kepada mereka, sehingga para malaikat tidak tergolong sebagai taghut. Ini gambaran ringkas tentang apa yang dimaksud dengan taghut. Kemudian di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kaitannya dengan perintah ibadah. Ani abudullah, hendaklah kalian beribadah hanya kepada Allah. Maka makna daripada ibadah adalah, kalau dilihat dari sisi bahasa, ibadah itu adalah at-tadhallul wal khudu', yaitu adanya merendahkan diri, ketundukan dan merendahkan diri, menghinakan diri, tunduk dan merendahkan diri. Ini makna daripada ibadah secara bahasa. Adapun secara istilah syariat, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, di antara ta'rif atau pengertian makna ibadah yang disampaikan oleh beliau memiliki pengertian yang cukup lengkap, cukup kompleks, dengan beliau mengatakan ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yarda minal aqwali wal af'ali adh-dhahira wal batinah. Jadi ibadah itu adalah satu nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah tentunya adalah segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau segala perkara yang dijauhi, ya, dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini termasuk dari perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu perkara bid'ah dalam masalah agama ini tidak diterima oleh Allah, bukan termasuk ibadah menurut Allah. Kenapa? Karena tidak Allah perintahkan. Ya, karena tidak Allah taala perintahkan. Sehingga sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun itu dianggap baik oleh manusia, maka kita dengan tegas mengatakan itu tidak termasuk dari bagian ibadah kepada Allah, karena Allah tidak menyukai dan meridhainya. Kemudian Ibnu Taimiyah melanjutkan pengertian ibadah ini, minal aqwali wal af'al, segala apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dari bentuk perkataan dan perbuatan, adh-dhahira wal batinah, baik secara zahir maupun secara batin. Sehingga segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, baik itu berkaitan erat dengan perkataan dan perbuatan secara lahir maupun zahir, maka itu termasuk bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita tahu bahwa pada diri manusia itu ada 3 perkara yang ada pada dirinya. Perkara yang pertama itu adalah berkaitan dengan zahirnya, ya, yaitu anggota tubuhnya, ya, fisiknya. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan lisannya, ucapannya, dan yang ketiga adalah berkaitan dengan batinnya. Nah, yang pertama berkaitan dengan lisan dulu, ya, berkaitan dengan lisan. Dari apapun yang diucapkan oleh lisan, baik itu lisan yang berkaitan dengan zahir, yaitu lisan yang ada pada mulut kita ini,
ataupun perkataan yang bersifat batin, yaitu perkataannya hati, maka ini semuanya ya akan bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala apabila diucapkan dari lisan tersebut baik secara zahir maupun batin segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhai, Allah perintahkan. Sesuatu yang Allah taala perintahkan. Contoh ibadah lisan ya secara zahir, kita tahu bahwa di antara perintah Allah Subhanahu wa taala adalah kita diperintahkan untuk mengucapkan kata-kata yang baik. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan kata-kata yang baik atau dia diam, tidak berkata-kata yang buruk. Nah, sehingga di sini kita ketahui bahwa di antara sesuatu yang Allah cintai dan Allah taala ridhai berkenaan dengan ucapan lisan adalah mengucapkan kata-kata yang baik. Manakala seseorang mengucapkan kata-kata yang baik, maka berarti dia telah melakukan sebuah bentuk ibadah kepada Allah melalui lisan zahirnya. Kemudian kalau lisan batin bagaimana? Atau perkataan batin bagaimana? Yang dimaksud qaulul qalbi atau perkataan hati menurut para ulama itu adalah berkaitan erat dengan keyakinan yang ada dalam hatinya, keimanannya kepada perkara-perkara yang Allah taala kabarkan, yang tentunya Allah cintai dan Allah ridhai ketika segala apa yang Allah kabarkan baik dalam Al-Qur'an atau dalam hadis-hadis Nabi SAW itu benar-benar diyakini oleh hati setiap manusia ya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengabarkan sesuatu terutama perkara-perkara yang gaib ya, kecuali dalam rangka agar supaya seorang hamba itu selalu mengimani apa yang Allah taala kabarkan tersebut. Nah, manakala seorang hamba itu mengimani apa yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya, maka berarti dia telah beribadah melalui qaulul qalbi, ucapan lisannya tersebut. Oleh karena itu seorang hamba itu dilarang untuk meyakini atau menyatakan dalam hatinya sebuah keyakinan yang batil, keyakinan yang sesat, keyakinan yang tidak didasari oleh Al-Quran dan As-Sunnah ya. Dikarenakan pada saat dia meyakini sesuatu yang batil, maka berarti dia telah melenceng dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang benar. Nah, ini berkaitan dengan contoh ibadah dengan ucapan ya, baik ucapan yang zahir yaitu lisan dari mulut kita atau ucapan yang batin yaitu perkataan hati. Kemudian ibadah itu juga mencakup ranah perbuatan ya. Perbuatan zahir maupun perbuatan batin. Perbuatan zahir maknanya adalah apa yang dilakukan oleh seluruh anggota tubuh kita. Manakala kita menjalankan secara zahir perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau kita meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah secara zahir, maka pada saat itu juga kita telah melakukan ibadah kepada Allah. Seperti contoh misalnya kita diperintahkan untuk menegakkan salat. Kita diperintahkan untuk menunaikan zakat. Kita diperintahkan untuk ya melakukan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat, menuntut ilmu agama, membaca Al-Quran dan seterusnya ya, atau berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara melakukan berbuat bakti kepada kedua orang tua misalnya. Maka ini semuanya adalah perbuatan-perbuatan zahir anggota tubuh manusia dalam rangka untuk melakukan perintah-perintah Allah. Maka ini semuanya cakupannya adalah cakupan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga ya perbuatan yang sifatnya batin, yang para ulama sering mengatakan dengan istilah ya fi'lul qalbi, perbuatannya hati. Tadi ada perkataan hati dan yang ini ada perbuatan hati. Apa yang dimaksud dengan perbuatan hati? Yaitu seluruh amal-amal hati. Ya, seluruh apa yang Allah Ta'ala perintahkan agar hati manusia itu bisa melakukannya. Seperti contoh misalnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertawakal kepadanya. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dialah
Allah yang akan mencukupinya. Nah, di sini Allah perintahkan kita untuk bertawakal, dan kita tahu tawakal itu adalah ibadahnya batin, ya, perbuatannya hati, bukan perbuatan anggota badan. Ketika seseorang bertawakal, dia meyakini, ya, dia menyandarkan seluruh urusannya, dia pasrahkan seluruh urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lah yang nanti akan menolongnya dan memberikan hasil yang terbaik untuknya. Nah, ini adalah perbuatannya hati. Ya, manakala seseorang melakukan perbuatan-perbuatan hati seperti ini sesuai dengan perintah Allah, berarti dia telah melakukan ibadah dengan hatinya. Contoh yang lain misalnya, ketika seseorang itu berharap pahala di sisi Allah, merasa takut dari siksa Allah Subhanahu wa taala, ini semuanya adalah ibadah. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berharap dan merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga diantaranya, ya, kita diperintahkan juga untuk menjauhi penyakit-penyakit hati seperti riya, ya, yaitu niat yang tidak murni karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dalam beramal. Ini semuanya perbuatan hati. Ya, atau kita diperintahkan untuk menjauhi sifat hasad, iri dengki kepada yang lain. Nah, ini termasuk daripada ibadah karena di situ ada sesuatu yang Allah taala cintai dan Allah taala ridai, yaitu meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan hatinya. Nah, ini cakupan ibadah secara ringkas, yaitu mencakup perkataan dan perbuatan baik secara zahir maupun batin, semua itu, ya, disesuaikan dengan segala apa yang Allah taala perintahkan, karena yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang dicintai dan diridhai olehnya. Kemudian kita akan membaca pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini yang disampaikan oleh Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullah dalam kitab beliau Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid. Beliau menyebutkan ada 5 pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini. Yang pertama, annal hikmata min irsalir rusuli hiya ad-da'watu ila at-tauhidi wan nahyu 'anil syirki. Bahwasanya hikmah dari diutusnya para rasul itu adalah untuk menyerukan kepada umat manusia agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar mereka semuanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan seruan para nabi dan para rasul itu, ya, menyeru untuk melarang, mencegah mereka dari melakukan kesyirikan yang merupakan, ya, kebalikan daripada tauhid. Ini adalah seruan yang selalu disampaikan oleh para rasul. Dan seruan inilah yang menjadikan seluruh agama para rasul itu sama. Ya. Jadi para ulama itu sering membagi Islam itu menjadi 2 bentuknya. Islam yang bersifat umum dan Islam yang bersifat khusus. Apa maksud Islam yang bersifat umum? Islam yang bersifat umum itu adalah seluruh agama para nabi dan para rasul. Itu adalah Islam. Mulai dari nabi dan rasul pertama sampai yang terakhir, semua agama yang dibawa oleh mereka itu adalah agama Islam. Ya, agama yang bersifat umum, Islam yang bersifat umum. Yang mana para ulama seperti diantaranya penulis kitab Tauhid ini, dalam kitab beliau yang lain, yaitu Thalathatul Usul, beliau mengatakan bahwa Islam itu yang bermakna umum adalah al-istislamu lillahi bit-tauhid, yaitu berserah diri kepada Allah dengan ketauhidan kepadanya, dengan mentauhidkan, mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan tunduk patuh kepada Allah dengan mentaatinya, menjalankan perintah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan berusaha berlepas diri, meninggalkan kesyirikan dan para pelaku-pelaku kesyirikan. Ini makna daripada Islam secara umum. Oleh karena itu, kalau kita bawa makna Islam secara umum ini kepada seruan para nabi-nabi yang pernah Allah Ta'ala utus, semuanya memiliki seruan yang sama, persis seperti yang disampaikan oleh para ulama tentang pengertian Islam secara umum, yaitu mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah dan mengajak manusia untuk menjauhkan diri mereka dari perbuatan syirik, menyembah kepada tauhid, sesuatu yang
disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagian yang kedua, Islam yang bersifat khusus, maka ini maknanya adalah Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kenapa dikatakan khusus? Karena ya, Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah agama Islam yang terakhir. Sudah tidak ada agama lagi setelahnya. Kemudian yang kedua, Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu syariatnya telah disempurnakan. Syariatnya telah disempurnakan. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah yang terakhir, yang tidak ada lagi utusan Allah Subhanahu wa taala yang lain yang membawa agama Islam yang lain selain Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, anna dinal anbiya'i wahidun, bahwasanya agama para nabi itu satu, sama seperti yang saya sampaikan tadi. Seluruh agama para nabi dan para rasul itu adalah Islam. Dikatakan di sini wa huwa ikhlasul ibadati lillahi wa tarkis syirki wa in ikhtalafat syara'i'uhum. Agama para nabi dan para rasul itu satu, yaitu memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan meninggalkan kesyirikan. Meskipun ya agama-agama yang pernah dibawa oleh para nabi dan para rasul yang disebut adalah sebagai agama Islam itu memiliki syariat-syariat yang mungkin terjadi perbedaan di sana sini. Ya, ada yang berbeda, ada yang sama gitu ya. Meskipun berbeda dari sisi syariat, dari sisi hukum-hukum, dari sisi praktek tata cara ibadah misalnya, atau tata cara yang berkaitan dengan selain ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seperti praktek ibadah atau praktek muamalah dan seterusnya, ini meskipun berbeda-beda tapi memiliki kesamaan, yaitu ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, an risalah ta'ammat kullal umam, bahwasanya risalah ya, kerasulan itu berlaku umum untuk seluruh umat. Maksudnya apa di sini? Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala itu selalu mengutus rasul di tengah-tengah umat manusia. Dari golongan manapun, dari bangsa apapun, gitu ya. Allah Subhanahu wa taala pasti turunkan rasul di masa-masa yang Allah taala lihat bahwa dibutuhkannya seorang rasul itu untuk diutus di tengah-tengah mereka. Wa qamatil hujjatu ala kullil ibad, sehingga ya, hujjah itu telah tegak atas seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi hujjah risalah Islam, agama ini sudah tegak di tengah-tengah seluruh umat manusia. Ini menurut Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman berkaitan terkhusus dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini diutus untuk seluruh umat manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-A'raf ayat 158, "Qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a." Katakanlah wahai Muhammad, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inni rasulullahi ilaikum, sesungguhnya aku adalah Rasulullah untuk kalian, utusan Allah untuk kalian, jami'an, semuanya. Semuanya yang dimaksud di sini adalah seluruh makhluk, baik manusia maupun jin. Sehingga tidak ada alasan ya untuk manusia itu tidak mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada mungkin sebagian orang yang berpikiran atau berkeyakinan bahwa Rasulullah Muhammad SAW bukan Rasul yang wajib diikuti. Kenapa? Karena ternyata masih ada Rasul lagi setelahnya. Seperti keyakinan yang dibuat oleh seorang tokoh yang bernama Mirza Ghulam Ahmad, pendiri aliran Ahmadiyah. Mereka berkeyakinan bahwa ya, setelah Rasulullah SAW wafat masih ada rasul-rasul dan nabi-nabi yang lain yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini jelas adalah keyakinan yang kufur, yang menyelisihi dalil yang sahih dari Allah dan Rasulnya. Kemudian yang keempat, azmu sya'nit tauhid, agungnya kedudukan tauhid.
wa annahu wajibun ala jami'il umam, dan bahwasanya tauhid itu adalah sebuah kewajiban atas seluruh umat manusia. Jadi dengan diutusnya tiap-tiap generasi dan tiap-tiap umat seorang rasul yang semua seruan rasul itu sama, yaitu mentauhidkan Allah, menjauhkan diri dari kesyirikan, maka ini menunjukkan betapa agung dan mulianya tauhid dibandingkan yang lain. Ya. Kalau seandainya Allah tidak memandang bahwa ketauhidan ini perkara yang paling penting, perkara yang paling utama dan paling mulia, maka tentu Allah tidak akan turunkan para nabi dan para rasul ini kepada masing-masing umat dan generasi manusia. Ya. Allah tidak akan turunkan, atau kalau Allah Subhanahu wa taala turunkan mungkin hanya untuk generasi tertentu atau umat tertentu, berbeda dengan umat yang lain. Ya. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala kabarkan dalam ayat ini, Allah mengatakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin, dan sungguh kami telah mengutus pada seluruh umat, pada tiap-tiap umat, tiap-tiap bangsa, tiap-tiap generasi, ya, rasulan, seorang rasul, yang rasul ini seru, ya, kepada umatnya, ani'budullaha wajtanibut taghut, hendaklah kalian semuanya beribadah hanya kepada Allah dan menjauhkan diri dari at-taghut. Kemudian yang terakhir, yang kelima, fil ayati ma fi la ilaha illallah minan nafyi wal itsbat. Di dalam ayat yang kita baca ini, dalam surah An-Nahl ini, kita mendapati ayat tersebut selaras dengan kalimat la ilaha illallah. Kalimat inilah yang disampaikan oleh seluruh para nabi dan para rasul yang diutus. Yang mana dalam kalimat la ilaha illallah minan nafyi wal itsbat tersusun dari dua rukun. Tersusun, ya, dari dua rukun. Rukun yang pertama adalah an-nafyu. An-nafyu itu artinya meniadakan. Dan rukun yang kedua adalah al-itsbat, yaitu menetapkan. Apa yang ditiadakan dan apa yang ditetapkan dalam kalimat la ilaha illallah? Yang ditiadakan di dalam kalimat la ilaha illallah adalah segala sesembahan yang disembah oleh makhluk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semua ditiadakan. Disingkirkan dari kamus ibadah manusia, ya, atau kamus ibadah seorang hamba kepada mereka semuanya ini. Ya, ditiadakan, dihilangkan. Kemudian setelah itu ditetapkan. Apa yang ditetapkan? Yaitu illallah, hanya satu-satunya Allah saja Tuhan yang berhak dan pantas untuk disembah. Kemudian Syekh mengatakan di sini, fadallat ala annahu la yastaqimut tauhid illa bihima jami'an. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya tauhid itu tidak akan bisa lurus dan benar, tidak akan bisa sempurna tauhid itu, atau bahkan tidak akan bisa benar secara konsep menurut Allah dan Rasulnya, illa bihima jami'an, kecuali dengan dua perkara ini yang tersusun bersama-sama. Ya. Adanya an-nafyu dan al-itsbat, tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Tidak bisa kemudian kita saya memilih an-nafyu saja, meniadakan semua Tuhan yang disembah oleh manusia selain Allah Subhanahu wa taala ini. Saya tiadakan semuanya ini. Ya, saya tiada semuanya. Ya, bahkan wal'iyadzubillah sampai meniadakan Allah sebagai Tuhan yang pantas dan berhak untuk disembah. Al-itsbatnya tidak ada, gitu. Sehingga apa yang terjadi? Orang itu akan terjerumus ke dalam pemikiran ateis yang menyatakan bahwa tidak ada Tuhan di alam semesta ini yang pantas dan layak untuk disembah oleh manusia, karena dia telah meniadakan segala Tuhan. Kemudian kalau misalnya ada orang yang menetapkan Tuhan itu adalah Allah, namun dia tidak memiliki keinginan untuk meniadakan Tuhan-Tuhan yang lain yang tidak pantas disembah selain Allah ini, maka apa yang terjadi? Mereka akan terjerumus ke dalam satu golongan yang sesat, dan ini kesesatannya sangat-sangat jauh sekali, yaitu golongan wahdatul wujud, yaitu penyatuan antara Allah dan makhluknya. Karena mereka menganggap bahwa seluruh Tuhan-Tuhan yang disembah ini semuanya pantas untuk disembah seperti halnya Allah Subhanahu wa taala disembah. Ya. Bahkan mereka berkeyakinan bisa-bisa segala
benda-benda atau segala makhluk yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala ini bisa jadi itu adalah merupakan perwujudan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang lain. Atau terdapat ya wujud Allah Subhanahu wa taala yang menempati tempat-tempat atau benda-benda ini sehingga layak untuk diibadahi. Akhirnya akan banyak tuhan-tuhan selain Allah yang disembah. Oleh karena itu kita melihat bagaimana ya keyakinan orang-orang musyrikin ketika mereka melihat ada batu yang besar misalnya, atau dia melihat ada pohon yang kelihatannya sangat-sangat tua namun masih kokoh berdiri misalnya, atau dia menemukan sesuatu yang menurut dia menakjubkan di alam semesta ini, langsung serta-merta dia mengatakan ini Tuhan saya sembah dan saya agungkan dia ya. Nah ini jelas merupakan bentuk kesyirikan kalau itsbat saja yang ditetapkan, an-nafyu tidak dilakukan ya. Menetapkan Tuhan itu Tuhan itu Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak meniadakan tuhan-tuhan yang lain yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dia akan mencampur adukkan penyembahan dia kepada Allah sekaligus penyembahan dia kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan dua-duanya ini adalah kesesatan yang sangat jauh menyimpangnya. Ya, orang yang terjerumus ke dalamnya bisa kufur dan syirik. Ya, ketika dia meyakini bahwa Tuhan itu tidak ada, maka dia terjerumus ke kekufuran ya. Karena dia berpegang teguh dengan an-nafyu saja, meniadakan Tuhan saja. Ketika dia hanya berpegang teguh pada itsbat, menetapkan Tuhan itu ya, tanpa meniadakan tuhan-tuhan lain selain Allah, maka dia akan terjerumus ke dalam kesyirikan, sehingga dia akan menyembah Allah juga menyembah yang lain, menyembah tuhan-tuhan yang banyak. Nah, kedua-duanya harus berjalan dengan beriringan, yaitu an-nafyu dan itsbat, sehingga kalimat la ilaha illallah ya itu memiliki makna yang benar, yaitu la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya selain Allah Subhanahu wa taala. Semua Tuhan yang disembah selain Allah ditiadakan dalam kamus ibadahnya, dan kemudian ditetapkan hanya Allah Subhanahu wa taala sajalah satu-satunya Tuhan yang patut dan berhak untuk dia ibadahi. Kemudian selanjutnya Syekh mengatakan wa annan nafyal mahdha laisa bitauhidin wal itsbatal mahdha laisa bitauhid. Bahwasanya siapapun yang menetapkan an-nafyu tadi, meniadakan seluruh Tuhan saja, ini bukan disebut sebagai tauhid. Dan juga siapa saja yang hanya menetapkan Allah sebagai Tuhan tapi tidak meniadakan Tuhan-Tuhan yang lain sehingga ikut disembah bersamaan dengan penyembahan kepada Allah, maka ini jelas bukan tauhid, bahkan ini termasuk kesyirikan. Inilah gambaran berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 30-31. Kemudian yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Isra. Allah mengatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah Rabbmu ya telah memerintahkan dan mewasiatkan agar supaya kalian tidak beribadah kecuali hanya kepadanya, dan hendaklah berbuat kebaikan kepada kedua orang tua. Ayat ini sebetulnya cukup panjang, namun Syekh memotong ayat ini sampai di sini karena memang yang diperlukan untuk mendasari dalil adanya pentingnya tauhid adalah kalimat wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Tuhanmu telah memerintahkan dan mewasiatkan agar supaya kalian jangan beribadah kecuali hanya kepadanya. Kemudian untuk menjadi tambahan pengetahuan kita bahwa kata-kata qadha yaqdi di sini maknanya adalah perkara yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketika Allah menetapkan ini, maka ini terkadang pasti terjadi, terkadang tidak mesti terjadi. Atau sering kita sebut dengan istilah al-qadha. Ada al-qadha, al-qadar kan gitu ya. Qadha wal qadar. Dan al-qadha itu seperti dikatakan oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi
dalam kitab beliau Minhajul Muslim, al-qadha itu hukmullahi subhanahu azzalan biwujudi syai'i aw adami. Ya. Adalah hukum Allah Subhanahu wa taala azalan, ya, yang telah Allah tetapkan dulu sebelum Allah menciptakan makhluk, ya, untuk mewujudkan sesuatu atau tidak mewujudkannya. Itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketetapan sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum terjadinya. Dan qadha itu ada dua jenisnya, ada qadha yang bersifat qadari kauni, gitu ya. Qadha yang bersifat qadari kauni, yang artinya adalah Allah telah menetapkan perkara-perkara yang akan terjadi, ya. Perkara-perkara yang akan terjadi, dan semua itu mesti terjadi. Semua itu mesti terjadi. Seperti contohnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan di kalangan manusia itu ada yang kaya, ada yang miskin. Mesti terjadi. Allah sudah menetapkan di masa-masa sebelum Allah menciptakan makhluk, ada yang sakit, ada yang sehat. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang kurus, ada yang gemuk, dan seterusnya. Ya, ini semuanya adalah qadha yang bersifat terjadi. Kemudian ada qadha yang kedua, al-qadha syar'i ad-dini, yaitu ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang belum tentu terjadi. Maksudnya apa? Ini biasanya berkaitan erat dengan agama, berkaitan erat dengan perintah-perintah syariat. Allah sudah mensyariatkan agama ini sebelum Allah menciptakan makhluk, ya. Kemudian ketika Allah menciptakan makhluk, Allah Subhanahu wa taala tetapkan syariat ini untuk mereka. Namun pada saat Allah perintahkan syariat ini kepada mereka dan Allah menginginkan mereka untuk melaksanakan syariat tersebut, ada di kalangan mereka yang mengerjakannya, ada yang di kalangan mereka tidak mengerjakannya. Maka ini yang disebut dengan al-qadha syar'i ad-din. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah untuk pembahasan berikutnya kita akan sambung lagi pada pertemuan yang berikut. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.